Namaku Siska, dan aku tidak akan pernah lupa pengalaman menyeramkan ini. Saat itu, aku dan sahabatku yang bernama Nina memutuskan untuk mendaki gunung di akhir pekan. Ini adalah pendakian pertama kami setelah sekian lama sibuk dengan pekerjaan. Semua berjalan lancar hingga perjalanan turun gunung. Ketika kami memilih jalur yang berbeda dari jalur resmi. Jalur ini katanya lebih cepat, tapi sepi karena jarang dilewati pendaki. Awalnya, kami bersemangat. Jalur itu memang lebih curam dan sempit, tapi pemandangannya indah dengan pepohonan lebat yang menjulang tinggi. Tapi semakin jauh kami berjalan, suasananya berubah. Pohon-pohon mulai tampak aneh, batangnya gelap, daunnya kering, dan udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Nina, yang biasanya ceria, mulai terlihat gelisah. Siska, ini jalurnya benar kan? Kenapa kayak nggak ada jejak orang lain di sini? Aku mencoba menenangkannya, meski sebenarnya aku sendiri mulai merasa ragu. Jalur ini terlalu sepi. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Bahkan jejak langkah pun tidak terlihat di tanah yang basah. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami mulai mendengar suara aneh. Awalnya samar, seperti bunyi ranting patah di kejauhan. Aku berpikir mungkin itu binatang, tapi suara itu semakin mendekat dan seolah mengikuti langkah kami. "Kamu dengar itu?" tanya Nina. Suaranya bergetar. Aku hanya mengangguk, mencoba mengabaikan ketakutan yang mulai menjalar. Tapi ketika kami berhenti, suara itu juga berhenti. Kami berjalan lebih cepat, berharap segera keluar dari hutan ini. Tapi jalur yang kami lalui terasa seperti tidak ada ujungnya. Pohon-pohon terlihat sama, seolah kami hanya berjalan di tempat. Saat melewati sebuah pohon besar yang menjulang, Nina berhenti mendadak. "Siska, lihat itu," katanya sambil menunjuk ke tanah. Di sana ada sesuatu yang aneh, sebuah gelang kain berlumut, basah, seperti baru saja jatuh. Nina memungutnya dan memperhatikan dengan cermat. Ini kayaknya punya pendaki lain. Namun, ketika dia menggenggam gelang itu, aku melihat sesuatu di balik batang pohon. Sebuah bayangan, tinggi, besar, dan bergerak cepat. Aku terdiam, tubuhku kaku karena ketakutan. "Ada apa?" tanya Nina. Aku hanya bisa menunjuk ke arah pohon itu. Tapi ketika dia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan semakin waspada. Tidak jauh dari sana, kami menemukan benda lain. Sebuah jaket robek, tergantung di ranting pohon. Jaket itu berwarna gelap, dengan noda merah kecoklatan di salah satu sisinya. "Ini darah?" bisik Nina. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku tidak menjawab. Bau anyir tiba-tiba tercium membuatku hampir muntah. Langit semakin gelap, dan kami belum juga menemukan jalan keluar. Tidak ada pilihan lain selain menyalakan senter. Cahaya senter kami hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, dan selebihnya hanyalah kegelapan total. Saat kami berjalan, Nina tiba-tiba berhenti lagi. "Siska, aku dengar suara itu lagi," bisiknya sambil memegang lenganku erat. Aku memfokuskan pendengaranku, dan kali ini aku juga mendengarnya. Suara langkah kaki yang tidak sinkron dengan langkah kami. Kadang terdengar di depan, kadang di belakang, tapi setiap kali kami berhenti, suara itu juga berhenti. Kami mulai berlari tanpa berpikir panjang. Tapi di tengah kepanikan itu, senter Nina terjatuh, dan saat dia membungkuk untuk mengambilnya, aku melihat sesuatu di belakangnya. Sosok hitam tinggi dengan kepala yang nyaris menyentuh dahan pohon. Berdiri diam menatap kami. Aku berteriak tanpa menjelaskan apa yang aku lihat. Kami berlari secepat mungkin, meskipun jalur semakin licin dan penuh dengan akar pohon yang menjalar. Setelah beberapa waktu, kami melihat cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu memberi kami harapan bahwa mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Dengan sisa tenaga, kami berlari menuju cahaya itu. Namun, saat kami mendekat, harapan itu berubah menjadi ketakutan. Cahaya itu berasal dari sebuah lentera yang tergantung di depan pondok tua. Pondok itu terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Dindingnya dipenuhi lumut, dan atapnya hampir roboh. Tapi anehnya, lentera itu menyala terang,
seolah ada seseorang di dalamnya. Aku dan Nina saling berpandangan, ragu apakah kami harus masuk atau tidak. Saat itulah kami mendengar suara dari dalam pondok. "Masuklah, kalian sudah ditunggu." Suara itu lirih tapi jelas, dan bukan suara manusia yang normal. Kami terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Lentera di depan pondok tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara langkah kaki dari belakang kami semakin mendekat. Aku menggenggam tangan Nina erat. Suara langkah kaki di belakang kami semakin jelas, dan entah kenapa aku tahu bahwa apapun yang ada di belakang kami itu bukan manusia. "Kita harus masuk," bisikku. Nina menatapku dengan wajah ketakutan, tapi dia mengangguk. Kami mendorong pintu pondok yang tua itu perlahan, dan bunyinya berderit nyaring, seperti memecah keheningan hutan. Di dalam pondok, suasananya jauh lebih aneh. Ruangan itu kosong, hanya ada meja kayu yang usang, kursi goyang, dan lentera yang menyala di tengah ruangan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi kami bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas ada di sana. Saat kami melangkah masuk, pintu di belakang kami tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras. Lentera di atas meja bergoyang, cahayanya berkedip-kedip, dan udara di ruangan itu berubah menjadi dingin seperti es. Nina mulai menangis. "Kita nggak seharusnya masuk ke sini, Siska," katanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku mencoba menenangkan Nina, tapi jujur saja, aku juga hampir kehilangan akal sehat. Ketika aku mengarahkan senterku ke sudut-sudut ruangan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dinding, ada bekas tangan yang tercetak jelas di atas kayu. Bekas itu besar, dengan jari-jari panjang yang sepertinya tidak mungkin milik manusia. Tiba-tiba, lentera di tengah meja padam. Kami terjebak dalam kegelapan total. Aku bisa mendengar napas Nina yang berat di sebelahku, tapi kemudian ada suara lain, suara napas yang bukan milik kami. Berat, serak, dan terputus-putus, seperti milik seseorang yang sekarat. Sebuah suara terdengar dari kegelapan. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu tidak berasal dari satu arah. Itu terdengar seperti datang dari mana-mana sekaligus. Aku meraih tangan Nina, mencoba menuntunnya menuju pintu, tapi kami tidak bisa menemukannya. Rasanya seperti ruangan itu berubah bentuk. Tiba-tiba, cahaya lentera menyala kembali, tapi cahayanya kini redup dan berwarna merah. Di tengah ruangan, aku melihat sosok itu. Tinggi, kurus, dengan tubuh yang terlihat seperti membusuk. Matanya kosong, tapi aku merasa dia menatap kami langsung. Nina menjerit, tapi suara jeritannya terpotong saat sosok itu bergerak mendekat. Gerakannya aneh, seperti menyeret tubuhnya yang tidak seimbang. Aku berusaha menarik Nina, tapi tubuhku sendiri terasa kaku. Sosok itu semakin dekat, dan aku bisa mencium bau busuknya yang menyengat. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku meraih lentera di meja dan melemparkannya ke arah sosok itu. Lentera itu jatuh ke lantai dan pecah, menyebabkan api kecil menyala di lantai kayu. Sosok itu mundur sejenak, memberi kami kesempatan untuk mencari pintu. Kami berlari keluar pondok tanpa menoleh ke belakang. Api dari lentera menyebar, menerangi jalan kami sebentar, tapi sosok itu tidak mengejar. Namun, suara langkah kakinya masih terdengar, kali ini lebih cepat dan lebih keras. Hutan di luar pondok terasa berbeda. Pepohonan tampak lebih gelap, dan jalan setapak yang tadi kami lalui kini benar-benar hilang. Kami hanya bisa terus berlari, berharap menemukan jalan keluar. Tapi hutan itu sepertinya tidak ingin melepaskan kami. Setiap kali kami merasa mendekati ujung, kami kembali ke tempat yang sama, dekat pondok tua itu, yang kini terbakar habis. Tapi sosok itu berdiri di depan reruntuhannya, menatap kami. Nina mulai kehilangan akal. "Kita nggak akan bisa keluar dari sini," teriaknya sambil menangis. Aku mencoba menenangkannya, tapi dalam hati aku tahu dia mungkin benar. Saat kami hampir putus asa, aku melihat sesuatu di tanah. Gelang kain yang sama seperti yang kami temukan sebelumnya. Tapi kali ini, gelang itu melingkar sendiri, bergerak seperti menggeliat, dan membentuk huruf, "Tetaplah." Nina mulai menarikku ke arah lain, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti. Dia terdiam, matanya kosong,
dan mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Sebelum aku sempat bereaksi, tubuh Nina terangkat ke udara, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Aku berteriak, mencoba menariknya, tapi kekuatanku tidak ada apa-apanya. Dia milikku. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat dan lebih dalam. Aku hanya bisa menyaksikan saat tubuh Nina ditarik ke dalam kegelapan, menghilang sepenuhnya. Aku berlari tanpa tujuan, air mata mengalir deras di wajahku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi akhirnya aku keluar dari hutan itu, jatuh di jalan setapak yang menuju base camp. Aku berlari tanpa berhenti sampai akhirnya aku tiba di base camp. Para penjaga langsung menghampiriku dengan wajah cemas. "Kamu baik-baik saja? Mana temanmu?" Salah satu dari mereka bertanya. Dengan napas tersengal, aku hanya bisa menangis dan menjawab, "Dia tertinggal di hutan. Tolong cari dia." Tanpa membuang waktu, para penjaga segera mengumpulkan tim pencarian. Mereka memintaku untuk istirahat, tapi aku bersikeras ikut. Aku tidak bisa meninggalkan Nina sendirian di sana. Kami menyusuri kembali jalur resmi menggunakan lampu dan anjing pelacak. Setelah hampir 2 jam, kami mendengar suara samar. "Tolong, tolong aku." Itu suara Nina. Kami menemukannya terduduk di bawah pohon besar, tubuhnya kotor dan gemetar, tapi dia masih hidup. Aku langsung memeluknya erat. Air mata mengalir tanpa henti. Di base camp, setelah Nina mendapatkan perawatan, dia akhirnya bercerita dengan wajah pucat. "Siska, aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kita keluar dari pondok itu, aku merasa seperti ditarik ke arah lain. Aku mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku melihat sesuatu, sosok tinggi yang selalu ada di bayanganku. Tapi, anehnya, sosok itu tidak menyakitiku. Dia hanya menatapku, seperti ingin mengatakan sesuatu." Aku mendengarkan dengan seksama. Para penjaga base camp saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang sudah lama menjaga gunung ini, akhirnya angkat bicara. "Kalian tidak seharusnya melewati jalur itu," katanya dengan nada serius. "Dulu, jalur itu sering digunakan, tapi banyak pendaki yang hilang secara misterius. Ada cerita tentang seorang penjaga hutan yang meninggal tragis di sana. Katanya, rohnya masih berkeliaran, menjaga siapapun yang tersesat di wilayahnya. Tapi dia tidak selalu jahat. Kalau kalian bisa keluar, itu artinya dia memilih untuk melepaskan kalian." Aku dan Nina saling memandang dengan wajah bingung. Penjaga itu melanjutkan, "Gelang kain yang kalian temukan itu adalah tanda. Banyak pendaki lain yang melaporkan menemukan gelang serupa sebelum mengalami kejadian aneh. Itu seperti peringatan. Kalau kalian menemukannya lagi, segera balik arah dan jangan pernah melanjutkan perjalanan." Malam itu, aku dan Nina memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Kami pulang dengan rasa syukur karena masih bisa kembali hidup-hidup. Namun, hingga kini, aku masih sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang sebenarnya kami temui di hutan itu. Kadang aku mendengar suara langkah kaki samar di luar jendela kamarku, seperti yang kami dengar di hutan. Tapi aku memilih untuk percaya bahwa sosok itu tidak bermaksud menyakiti kami. Dia hanya ingin menjaga agar tidak ada lagi yang tersesat di jalannya. Dan sejak hari itu, aku dan Nina berjanji, kami tidak akan pernah kembali ke gunung itu, atau melewati jalur yang salah lagi.